Sebo, tetapi masih meluangkan masa untuk datang ke malam keluarga pada hari ini. Dan malam keluarga pada hari ini sangat istimewa karena kita akan mengadakan majelis perpisahan dengan Elder Roger sebelum dia balik ke USA pada hari Rabu ini. Jadi malam keluarga ini adalah malam terakhir bersama kita bersama dengan dia, dan ini merupakan malam terakhir dia bersama dengan kita. Jadi malam ini sangat istimewa bagi kita semua, dan saya rasa semua orang tidak sabar untuk memulakan majelis pada petang ini. Jadi banyak acara kita telah buat untuk malam keluarga kita. Dan sebelum kita memulakan malam keluarga kita pada petang ini, saya ingin minta siapa yang tidak bertugas sila duduk di dalam ambil tempat Anda masing-masing, dan yang bertugas boleh teruskan bertugas di bahagian Anda masing-masing. Dan ada siapa lagi yang masih di atas, boleh turun ke bawah, panggil kawan-kawan kamu untuk bersiap sedia karena acara kita tidak lama lagi akan bermula. Sebelum kita memulakan acara kita pada petang ini, saya ingin menjemput Brother David untuk ke depan untuk doa pembuka acara kita pada petang ini. Selamat datang kepada semua Anda yang berada di sini pada petang ini. Dan seperti yang Anda nampak, mungkin di dalam ini ada barisan ketiga. Kamu nampak ada orang-orang yang kita jemput khas dari cabang Mata. Mungkin Anda sepanjang sana. Jadi semua mereka adalah dari cabang Mata. Selamat datang ke cabang Kota Semarang. Sekarang kita menjemput rekan anak untuk memberikan kata-kata haluan. Dipersilakan bercerita. Semua. Oke, terima kasih semua karena sudah datang ke cabang Kota Semarang pada petang ini. Kita sangat menghalu-halukan kedatangan semua, dan terima kasih kepada semua yang sudah meluangkan masa pada petang ini. Seperti yang Pak Ranger katakan tadi, malam ini kita buat satu malam keluarga untuk semua, dan juga untuk Elder Roger yang akan tamat misinya beberapa hari lagi. Dan terima kasih juga kita kepada ahli gereja dari cabang Mata yang sudi membantu kita membuat semangat pada malam ini. Dan saya harap dan sangat bersyukur pada Tuhan karena apa yang kita buat pada malam ini sangat diberkati oleh Tuhan. Ida monyet mana kamu ida monyet? Mana satu ida monyet kita nampak? Ida monyet, kamu yang dirahikan malam ini, kamu yang tidak ada. Ya, kamu duduk dulu. Inilah rumah Ida monyet. Kalau sesiapa yang tidak mengenal, ya ini Ida monyet. Ya, single. Boleh tidak kalau mau mungkin habis misi nanti soalnya tidak perlu balik ke US. Dia menetap di cabang Kota Semarang. Tapi saya tidak mau cabang Mata nanti dia. Saya mau di cabang Kota Semarang dulu. Oke, Elder Roger, kami di cabang Kota Semarang sangat berterima kasih dan bersyukur atas pelayanan Anda di cabang Kota Semarang. Dan saya tahu pekerjaan Tuhan sangat hebat. Tadi dia juga mengatakan
seorang misioneri yang sangat hebat di cabang untuk memanfaatkan masyarakat. Dan kami sangat bersyukur terima kasih atas pelayanan Anda selama ini, dan saya berharap kamu balik nanti dengan hati yang cukup gembira, dengan pengalaman yang cukup gembira yang apa yang Anda dapat di mission Singapura. Dan saya berharap Anda jangan negatif balik nanti sebab saya takut juga kamu akan negatif, dan saya berharap kamu terus kekal dan tahan sampai akhir di dalam gereja ini. Saya cakap itu karena saya sendiri pun sangat boleh bertahan sampai akhir di dalam gereja Yesus Kristus. Di sini saya ingin mengusikan dari ayat dari ajaran perjanjian 6 tentang pekerjaan misioneri. Oke, satu ayat ajaran perjanjian 6 ayat 1. Sebuah pekerjaan yang menakjubkan dan agung hampir tiba kepada anak-anak manusia. Yang kedua, lihatlah aku ialah Tuhan, indahkanlah firman-Ku yang hidup dan penuh kuasa, lebih tajam daripada sebilah pedang bermata dua, untuk pembelahan baik tulang sendi maupun sumsum. Oleh karena itu, indahkanlah firman-Ku. Oke, ayat 3, lihatlah ladang yang telah memutih sedia dituai. Oleh karena itu, barang sesiapa yang berhasrat untuk menuai, biarlah dia menghayunkan sabitnya dengan dayanya dan menuai sementara hari masih ada, agar dia boleh menyimpan bagi jiwanya keselamatan abadi di dalam kerjaan Tuhan. Ayat 4, yang barang siapa yang akan menghayunkan sabitnya akan menuai dan menuai, orang yang sama dipanggil oleh Tuhan. Ayat kelima, oleh karena itu, jika kamu akan meminta daripadaku, kamu akan menerima, dan jika kamu akan mengetuk, akan dibukakan bagimu. Ayat 6, sekarang karena kamu telah meminta, lihatlah aku firman kepadamu, taatilah perintah-perintahku dan usahakanlah untuk mendatangkan dan menegakkan tujuan Sion. Dan ayat ke-7, janganlah mencari kekayaan tetapi kebijaksanaan, dan lihatlah misteri-misteri Tuhan akan dibukakan kepadamu, dan kemudian kamu akan dijadikan kaya, sehingga dia yang mempunyai kehidupan abadi adalah kaya. Oke, ayat 8, sesungguhnya aku berfirman kepadamu, bahkan seperti kamu menghasratkan daripadaku, demikian akan terjadi kepadamu. Dan jika kamu menghasratkannya, dan kamu akan menjadi sarana untuk melakukan banyak kebaikan dalam generasi ini. Oke, dan ayat ke-9, janganlah mengatakan apapun selain pertobatan kepada generasi ini. Taatilah perintah-perintahku dan bantulah untuk mendatangkan pekerjaanku dan menurut perintah-perintahku, dan kamu akan diberkati. Oke, pada sangat panjang kalau saya uraikan di sini. Saya tahu Eda Mudian sudah bersedia untuk menghayunkan sabitnya sebelum dia datang ke Singapura Mission. Dan saya tahu dengan berkat Tuhan, walaupun memang banyak cabaran sebagai seorang misioneri, tetapi mereka dapat menghabiskan misi mereka. Tuhan sangat gembira dengan pekerjaan mereka dan sangat gembira dengan pekerjaan misi mereka. Dan saya harap kemudian kalau ada masa tentang kesempatan lagi, saya tahu banyak orang yang mengikuti kamu di sini, dan saya harap orang yang diajar yang dia dapat dibaptiskan, cara mereka terus kekal dalam gereja. Walaupun Eda Mudian balik, kamu jangan balik itu ya, kamu tetap bertahan sampai akhir di dalam gereja. Sebab tujuan pekerjaan misteri adalah untuk mengumpulkan semua anak-anak Tuhan agar dapat dibaptiskan di dalam gereja Tuhan. Oke, saya harap yang telah diajar oleh Eda Mudian terus kekal di dalam gereja ini, dan jangan kecewakan harapannya. Seperti apa yang telah saya lalui tahun 2016 dulu, Eda yang mengajar saya, Eda Mbak dan Eda Matidir, apa yang mereka pesankan kepada kami slogan, jangan tinggalkan gereja ini. Ini pesannya, sampai sekarang saya masih ingat pesan mereka. Walaupun mereka tidak ada, sangat jauh dari saya, tapi saya masih ingat apa yang telah diajarkan kepada saya. Dan dia minta kami slogan terus bertahan di dalam gereja yang benar. Sebab kita bukan bertahan di dalam gereja yang tidak benar.
Itu kenapa kita menguatkan iman kita. Oke, dan saya sangat bersyukur untuk kerjaan sendiri, dan saya berharap ada wakil dari cabang kesempatan untuk melayani misi. Sebab kerjaan misi bukan pekerjaan mudah. Sebab kalau sekarang untuk interview para youth yang ingin pergi misi sangat ketat. Sebab pekerjaan misi tidak boleh sia-sia, dan perlukan orang yang betul-betul yang bersedia melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka, berkorban masa, berkorban tenaga selama 2 tahun untuk melayani misi. Dan saya sangat bersyukur kerjaan ini adalah kerjaan yang benar, dan kerjaan missionary adalah kerjaan yang boleh mengembangkan kerja Tuhan di muka bumi ini. Jadi semua ini saya bersihkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya harap Elder Rochen boleh mengambil iktibar dari apa yang telah dikongsikan oleh Presiden Kana tadi, dan saya sangat bersyukur sebab cabang Kota Semarang kami ada Presiden Kana yang memimpin kami, walaupun kadang-kadang kami mempunyai masalah, tapi di atas bimbingan beliau kami bersatu dan melakukan pekerjaan dengan gembira. Dan sebelum kita meneruskan acara kita pada petang ini, saya ingin menjemput Elder Fish untuk berkongsi ayat suci dengan kita. Dan seperti yang saya telah beritahu beliau, saya mencabar beliau untuk berkongsi dengan menggunakan bahasa Iban. Jadi kita dengar macam mana ucapan dia di dalam bahasa Iban. Oke, dipersilakan Elder Fish. Jadi saya akan. Oke. Saya mau baca satu ayat dan satu frasi-frasi. Dan saya menerjemahkan dalam bahasa Iban. Jadi ini dari 2 Nabi 31 ayat 20. Ini untuk ada project, jadi saya perlu cakap dengan dia. Ya, Allah kita patuh mansang kemua engkau penegak hati dalam Kristus, pengampuan, penampak, pengadal, sempurna engkau pengerindu ke apa Allah engkau semua manusia. Nya Allah anti kita mansang kemua berami bacaku Kristus. Lalu dan datang ke penghujung pada bakat tubuh apa kita teka boleh menghidup di maruan balamaya. Amen. Selepas itu ini cakap jadi sebagai hari perambu penebus apa surga semua manusia nyasaika penusa sukumbang tidak hidup menguji asa hati dosa hati penyakit engkau pemedis hatinya utai di dosa dalam penghidup dan engkau sahab Tuhan ya oleh mai penunggu rohani penuci engkau penyuluh. Jadi ada budget bertahan sampai ke penghujung. Jadi saya mau cakap macam mana bersyukur saya untuk ada budget sebelum saya tutup. Dulu bila saya pergi ke KS, saya sudah kenal ada budget. Kami melayani bersama dekat Sibuk. Di sana saya belajar banyak dari dia. Dia missionary yang sangat hebat. Dia sangat rajin. Saya bersyukur untuk pelawan saya dapat melayani dengan dia, belajar dari dia. Jadi ada budget, saya sayang teman. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Stop, bangun. Donat.
datang anak-anak.
Terima kasih AWJ. Jadi untuk pengetahuan anda semua, AWJ sangat pandai bermain piano. Dan untuk pengetahuan anda semua, semasa devotional hari itu, yang music devotional, AWJ memainkan piano bagi kita ingat masa di Kuching District hari itu. Dan dia juga dijemput untuk bermain piano di West Malaysia semasa music devotional di sana. Dan dia salah satu missionary yang sangat pandai bermain piano. Jadi kita sangat berdoa sebab dia boleh memainkan piano bagi kita, memainkan lagu bagi kita semua. Jadi sebelum kita meneruskan atau cara kita menjemput Elders Quorum untuk ke depan untuk membawa persembahan. Dan selepas itu nanti kita akan menjemput Relief Society. Dan selepas Relief Society kita akan menjemput remaja putra dan putri untuk melakukan persembahan. Sekarang kita mempersilakan Elders Quorum.
follow me on Instagram. Caroline Julius on YouTube. Okay. Okay. Please share and like. Stay tuned, guys.
YSA dari cabang Kota Semerahan untuk melakukan persembahan. Dipersilakan. Okey, kita akan menjemput YSA dengan youth untuk nyanyi lagu dan kita minta Adam Project untuk duduk di depan nyanyi lagu. Ya. Okay.
ada kejutan bagi kamu. I hope they call me on a mission when I have known a foot or two. I hope by then I will be ready to teach and preach and work as missionaries do. I hope that I can share the gospel with those who want to know the truth. I want to be a missionary and serve and help the Lord while I am in my youth. Elder Blodgett. Dude, crazy that your time is coming to an end as a missionary. I remember when you first came in about 2 years ago and I picked you up from the airport. That was a time. That was one of my favorite times on a mission. I remember meeting you with Elder Lim and the times that we had working hard and stuff. And it was just clear that your motivation was to serve God, and you had a huge impact on me. That your desires were so pure, and just you were willing to work, and you were one of my favorite companions to be with. Just because even though you were brand new, you worked hard, and the Lord magnified your efforts. It was awesome to see that in all aspects. So I love you, and I hope you have a good rest of your mission and a good safe flight home. Bye. I love you, bro. Hey everybody, selamat tengah hari ataupun selamat malam kalau sudah masa malam. My name is Shane Grover, and banyak daripada kamu kenal saya sebagai Elder Grover. I came into Malaysia in the same batch as Elder Blodgett, and I'm super duper excited and grateful that Brother Jeff gave me this opportunity to make a homecoming video for Elder Blodgett. Tidak lama lagi dia akan pulang. But one of the I just wanted to reflect on one of the great defining attributes of Elder Blodgett, which is passion. He's very passionate, sangat bersemangat. But not just passionate like about what he says, but also what he does. So jadi sangat bersemangat dan juga rajin. And I think that was really evident in the MTC when everybody was in the MTC was doing maybe like playing around or not doing studies. I think Elder Blodgett was probably the only one who was diligently studying the gospel to be able to bring that to the people of Malaysia. It was super duper inspiring to see him. And so, as our third missionary, I'd like to wish you selamat pulang misi. And I'm super duper excited to have you back. Love you, bro. Okay. What's up, Elder Blodgett? Congratulations on finishing your mission. I wanted to make this video to just say how grateful I am that I got to be your companion in the MTC along with Elder Jones. I know that you have been a great example to me, my whole mission, and onward as well. So I'm excited to see you back here in the US. But congratulations on everything you've done. I know the Lord is very grateful for the person you become and the things you've done to serve those people in Singapore and Malaysia. So well done. See you in a bit. Hey, what up, Blodgett? Hope you're doing great over there in Malaysia. I miss it so much, but I just want to say thank you and congratulations for dalam mission. Terima kasih karena kamu selalu jadi contoh yang sangat hebat. Kamu selalu orang rajin dan kawan yang sangat bagus. Nah, nanti kita boleh ada barbecue bersama ya di London. Jumpa tidak lama lagi ya. Elder Blodgett, it's good to see you. It's crazy you are all starting the mission, but I just want to wish you congratulations on the mission complete. We're almost complete. Whenever Brother Jeff shows you this, but
brother, you're such an amazing missionary, a great example to everyone. Excellent teacher, excellent finder. But yeah, speaking of finding, you should get as much finding done as you possibly can in Malaysia, because it's better there. Here, finding girls is fun. Shit, kind of fun. But yeah, just keep grinding, keep going. I feel like just yesterday we were in the HSC. I can't remember why, but for some reason we went on exchanges. So we played for econ and talked about girls and running. So that was a memorable exchange. And I hope to see you soon. Also, for you, I think everyone is here. Hello everybody, it's your own teacher speaking. So I hope you're listening to my mission. I'm sure you've blessed a lot of lives of people you've met, and also all the missionaries around you. I really enjoyed my time studying with you, and so we're on mission start, but going back is even harder. So just go home and love it. Really proud of you, and hope you have a great post-mission life. What is up, Billy Watcher? It's so crazy that this is the end of your mission. We did 10 class, I felt like we were just in TC together, but that was not just bad, that was like 3 years ago. But congratulations on a job. Well done, great examples of all, and I'm grateful for your leadership. All that you did, your example towards me, and being a diligent finder and a wonderful teacher. Especially your love for the Book of Mormon. I think that's something that stood out to me in our time in KL, in different districts, but I heard a lot about your Book of Mormon stories and DCMs and stuff like that, and I thought that went pretty good, and I learned a lot just from teaching from the Book of Mormon, and as well as our exchanges in Cebu, and just your example of teaching from the Book of Mormon. I think was fantastic. So I learned a lot, and I'm grateful for your example. Hope you have a safe travel back. It's a long one, but enjoy the rest of the time you got. Make it last, make it counts. And we'll see you soon, brother. Aloha, Nicolajans, Coaches Marmot Branch, Country District, Singapore, Malaysia Mission, missionaries, anybody who's watching this. We're currently in Maui at Teacher Coleman's niece's wedding, and so we missed you all already. We are so grateful for all of you, and Elder Elijah, we're thankful that you're one of the mighty finishers. We hope you still are. We are certain you are. We know. And just wanted to tell you how much we love you, and we're proud of you, and can't wait to see you on the flip side. As for the rest of you, finish strong. Don't quit now. Don't you do it. Love you. So proud of you. See you. Hello. Aloha.
orang suci yang sangat hebat, mengikuti Yesus dan ada dalam gereja dia. Malam ini saya cuma mau mengisi kesaksian saya tentang pekerjaan di sini. Dari kecil saya mau turun di sini sebab papa saya berbagi tahu saya cerita dia. Saya rasa sangat ingin turun dan saya tunggu. Sekarang sudah habis, tidak sedia. Pekerjaan ini yang paling hebat di dunia ini dan paling berkesan. Tolong kita dekatkan diri dengan Tuhan. Saya selalu rasa sama dengan Nabi Muhammad bila dia cakap tentang pekerjaan ini. Buka Al-Amr 29 ayat 9. Di dekat sini dia cakap, aku tahu apa yang telah Tuhan perintahkan kepadaku dan aku bermegah di dalamnya. Aku tidak bermegah akan diriku sendiri, tetapi aku bermegah dalam apa yang telah Tuhan perintahkan kepadaku. Dan inilah kemegahanku, agar barangkali aku boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa satu jiwa untuk keselamatan. Dan inilah kebahagiaanku. Dan lihatlah, ketika aku nampak banyak daripada saudara-saudaraku benar-benar menyesal dan datang kepada Tuhan dan mereka, pada waktu itu jiwaku dipenuhi dengan sukacita. Pada waktu itu aku ingat apa yang telah Tuhan lakukan bagiku, dan bahkan bahwa Dia telah mendengar doaku. Dan pada waktu itu aku ingat dengan penuh belas kasihannya yang Dia luarkan kepadaku. Memang bila kita melayani orang lain, terutamanya cuba bawa mereka lebih dekat dengan Tuhan, itu boleh ingat yang Tuhan sudah buat untuk kita. Yesus Dia adalah penebus kita. Dia cukup banyak kasih sayang untuk kita. Dia sanggup menderita kematian bagi kita. Kalau kita percaya kepada Dia, Dia akan menyelamatkan kita. Saya pasti akan ikut. Saya tahu Dia juru selamat kita. Saya tidak akan pernah menyangkal Dia. Saya akan ikut Dia. Masih semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sesi bersarapan dengan Elder Brother bermula dari barisan yang di atas ini dan barisan di bawah sini sampai habis. Kita akan bersalaman dengan Elder. Dan peraturan dia mungkin Anda semua tidak tahu, yang perempuan tidak dibenarkan untuk peluk dia, atau peluk dia. Yang lelaki boleh, perempuan tidak boleh. So bila kamu bersalam dengan dia, boleh. Ya, lelaki boleh bersalam dari haknya. Tapi yang perempuan tidak boleh peluk. Oke, sudah. Oke, kita mulai dari barisan yang di atas.